kepadanya. Ya. Selanjutnya di dalam surah Fatir ayat 28 juga dikatakan Allah berfirman wa minan nasi wad dawab wal an'am mukhtalifun alwanu kadzalik innama yakhshallahu min ibadihil ulama innallaha azizun ghafur. Jadi kita garis bawahi innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya ilmu itu bisa mengantarkan manusia kepada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ilmu itu bisa mengantarkan kita kepada al-khosyah. Jadi al-khosyah di dalam bahasa Arab itu, jadi di dalam bahasa Arab itu ada namanya al-khosyah, ada namanya al-khauf. Ya. Al-khosyah ini di dalam bahasa Arab artinya takut, dan al-khauf itu juga takut. Tetapi tempatnya berbeda. Khauf itu takut. Aduh. Sebentar ya, saya antar dulu ke Mama. Oh, anaknya menangis. Apa namanya? Ella. Ustazah Ella. Siapa ini? Ella. Kayaknya dari Sumatera. Oh. Mohon maaf. Tadi udah dititip sama abinya, tapi ya begitulah. Ya, lanjut ya. Jadi di dalam surah Fatir ayat 28, yakhsha, al-khosyah dan al-khauf. Khosyah itu, al-khauf itu takut. Misalnya kita takut, ya biasanya takut, lalu nanti bisa mengulangi lagi gitu. Takut nanti dimarahin sama ibu, hadza khauf. Takut nanti ketemu apa gitu. Tapi al-khosyah itu adalah takut yang sangat, sehingga melakukan segala hal agar tidak terjatuh kepada hal tersebut. Nah, sehingga ilmu ini, orang-orang yang benar-benar berilmu bisa mengantarkan dia kepada khosyah, takut dengan dosa-dosa yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia takut kalau seandainya Allah murka kepadanya. Dia takut kalau seandainya Allah tidak ridho dengannya. Nah, ini ilmu. Jadi ilmu itu dapat mengantarkan kita kepada ketakwaan. Di dalam surah Ali Imran ayat 18 juga dikatakan syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Ya, jadi orang yang berilmu, ulul ilmi itu disejajarkan posisinya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 18 ini dengan orang-orang yang dengan malaikat. Ya. Ya, di dalam surah Mujadalah ayat 11 juga dikatakan yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Jadi Allah mengangkat derajat orang-orang yang menuntut ilmu. Jadi dengan kita menuntut ilmu, maka derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW
idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min salas. Shadaqatun jariyah wa ilmun yantafi'u bih. Aw waladun salih yad'u lah. Kalau seandainya kita mati, maka segala amalan itu putus hubungannya dengan kita. Kecuali 3. Yang pertama, sedekah jariyah. Sedekah yang terus yang dia pahalanya menerus mengalir. Jadi dia dipakai terus. Ya, misalnya dengan kita berinfak Al-Qur'an, berinfak pembangunan pesantren, berinfak dan sebagainya. Nah, di sini wa ilmun yantafi'u bih. Dan ilmu itu digunakan oleh orang lain. Sehingga dia terus memberi manfaat kepada orang lain, maka ini akan terus mengalir pahalanya kepada kita. Awaladun salih, atau anak yang saleh, masya Allah. Jadi ilmun yantafi'u bihi. Semua orang pasti memiliki ilmu, cuman ilmunya beda-beda. Ada yang ilmunya dalam bidang agama, fikih. Ada ilmunya dalam bidang retorika, cara memasak mungkin. Ada bagaimana cara mengasuh anak. Ada, masing-masing kita pasti punya ilmu. Nah, kita berupaya untuk menghadirkan niat agar ilmu yang kita punya ini menjadi ilmun yantafi'u bih. Orang mendapatkan manfaat dari ilmu kita sehingga dia amalkan setiap hari. Lalu dia sampaikan lagi ke orang lain dan begitu seterusnya. Maka kalaupun seandainya umur kita pendek, tetapi insya Allah pahala kita menjadi panjang. Ya. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dikatakan Rasulullah SAW hasan Nabi SAW, Rasulullah memotivasi kepada para penuntut ilmu, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Ya, sama seperti yang tadi. Bahwasanya ketika kita menuntut ilmu, kita sedang membuat jalan untuk masuk ke surga. Wa innal malaikah la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi. Ya. Ketika kita menuntut ilmu, malaikat sedang mengepakkan sayapnya, ya, ridan talibil ilmi. Ya, jadi wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawat wa man fil ardi. Dan orang yang alim, orang yang memiliki ilmu itu, semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi beristighfar untuknya. Masya Allah. Ya, jadi seperti itu. Siapa yang tidak ingin dia didoakan oleh makhluk yang dia tidak pernah berbuat maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia setinggi apapun dia, kecuali Rasulullah yang maksum, pasti dia pernah melakukan dosa. Nah, ini dijanjikan oleh Rasulullah SAW, diberikan ridho, didoakan oleh malaikat yang lidahnya tidak pernah berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Oleh karena itu, bersyukurlah kalau seandainya Allah masih memberikan hidayah untuk kita mau menuntut ilmu terus dan terus menuntut ilmu sampai dicabutnya nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau untuk motivasi menuntut ilmu, pada dasarnya Islam ini semua ajarannya adalah menuntut ilmu. Semua perlu untuk kita tuntut, gitu ya. Jadi menuntut, semua pasti ada ilmunya. Bagaimana cara kita berjalan pun juga ada ilmunya. Bagaimana cara kita mengangkat, pasti semuanya ada ilmunya. Oleh karena itu kita harus menuntut ilmu, gitu kan. Mulai dari hal-hal terkecil sampai hal-hal terbesar itu ada ilmunya. Oleh karena itu kita perlu untuk terus menuntut ilmu. Jadi kalau untuk motivasi insya Allah bisa dicari lebih banyak lagi. Selanjutnya saya ingin membahas tentang syarat kita dalam menuntut ilmu. Ya, yang pertama harus kita siapkan akal, emosi, dan akhlak memang. Jadi kalau bahasa orang tua kita dulu, kosongkan gelas.
Ya, jadi kosongkan gelas maksudnya di sini adalah menyiapkan akal kita ketika kita menuntut ilmu itu. Ada orang bahkan hafal Al-Quran, hafal hadis, tetapi niatnya adalah untuk menghancurkan Islam. Ada. Ya kan? Nah, jadi yang pertama kali syaratnya itu adalah kita harus mengosongkan hati kita, pikiran kita dari menjatuhkan ilmu itu sendiri. Ya, jadi kita cerdas secara emosi. Ketika kita menuntut ilmu, aduh menurut Ustadz yang begitu begini loh, menurut Ustadz begini begitu loh gitu kan. Ini Masya Allah, saya melihat di media sosial sekarang ada Ustadz yang begini, cerita begini-begini, dicegah dengan dipadu padankan, seolah-olah dibuat seperti parodi Ustadz kita ini. Ya. Dan kita juga harus cerdas akhlak. Karena menuntut ilmu ini dia adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Perintah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Meskipun mungkin wah itu udah temanya sering didengar kok, itu biasa. Wah, ustadznya nggak keren kan gitu kan. Itu ustadznya biasa. Oh, dia bukan tamatan ilmu syar'i ngomong syar'i. Oh, dia tamatan syar'i kok ngomongnya yang parenting gitu kan, dan lain-lain sebagainya. Ini kan artinya kita masih belum cerdas secara akhlak. Ya, ketika kita menemukan hal-hal yang tidak sesuai, kita pikirkan atau pengetahuan kita sebelumnya, maka Islam mengajarkan tasabbut wa tabayyun. Islam mengajarkan namanya tasabbut dan tabayyun. Wah, kok Ustaz itu ngomong begini ya? Ya kalau seandainya kita bisa punya akses, kita tanyakan dulu. Nah, ini yang disebut dengan cerdas emosi dan cerdas akhlak. Ya, cerdas emosi ini juga bisa diobati dengan tasabbut dan tabayyun tadi. Ustaz, yang mungkin menurut kita bertentangan dengan apa yang kita pahami, langsung kita hujat. Nah, ini masalah juga gitu ya. Jadi yang pertama kali syaratnya dalam kita menuntut ilmu itu adalah cerdas akal, cerdas emosi, dan cerdas akhlak kita. Yang kedua, syarat kita untuk menuntut ilmu itu adalah kemauan yang kuat. Banyak orang yang banyak uangnya, tapi nggak ada kemauannya untuk menuntut ilmu. Sibuk aja dia dengan dagangannya, sibuk aja dia dengan urusan keluarganya. Akhirnya dari Senin ke Senin ya dia sibuk dengan rutinitas yang sama. Tidak ada satu waktu yang dia khususkan untuk menuntut ilmu. Ya baik itu minimal dengan dia membaca buku atau mendengar beberapa menit dari video dari YouTube misalnya seperti itu ya. Nah, ketika ada kemauan pasti ada jalan. Ya kata Syekh Abdurrahman ya, beliau mengatakan kalau seandainya kita memikirkan, kalau kita mencari alasan untuk tidak menuntut ilmu itu, ya pasti banyak alasan gitu kan. Tetapi kalau seandainya kita mencari sebab kenapa kita harus mencari ilmu, maka itu jauh lebih banyak sebenarnya. Tinggal malasnya manusia ini yang bikin masalah gitu kan. Yang ketiga, kita harus sabar dalam menemui kesulitan dan apapun yang kita dapatkan. Ya misalnya ketika kita membaca tidak dapat tidak bisa memahaminya, kita mencari solusi. Misalnya ketika kita ingin ikut Zoom misalnya kayak gini, ada saja rintangan gitu kan. Bersabar. Jangan cepat putus asa. Waduh, emang nggak bisa ini. Misalnya. Nah, ini kan putus asa. Jadi sabar ini menjadi syaratnya kita dalam menuntut ilmu. Karena namanya
kata Imam Ghazali itu at-thariq ilal jannah sha'bah, at-thariq ilan nar sahlah. Mau urusan ke neraka memang sangat gampang. Karena bergelimang dengan kemudahan, bergelimang dengan kesenangan gitu. Tetapi kalau mau masuk surga, ya sha'bah, susah gitu. Ya, oleh karena itu perlu sabar yang berlipat-lipat. Semakin tinggi makom kita dalam menuntut ilmu, maka semakin tinggi pula cobaannya. Sabarnya juga seharusnya harus lebih tinggi. Yang keempat, syarat kita dalam menuntut ilmu itu punya bekal. Jadi harus ini ibunya Imam Bukhari ya, menjual rumahnya, menjual harta bendanya. Jadi warisan dari bapaknya Imam Bukhari itu diserahkan sepenuhnya untuk Imam Bukhari ini biar dia bisa menuntut ilmu. Jadi kalau mau menuntut ilmu, mau gratisan, ya begitulah gitu kan. Tapi ketika kita ingin benar-benar menuntut ilmu, maka kita harus punya bekal memang. Ya, bekal secara kesiapan kita dalam materi dan hal-hal lainnya. Yang kelima, belajar dari orang yang kompeten. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, kata Allah di dalam firman-Nya. Bertanya kepada ahla dzikri, orang yang ahli apabila kita tidak mengetahuinya. Jadi kalau masalah kompeten ini kan semua orang berbeda-beda kompetensinya. Ada yang ahli dalam bidang kedokteran, linguistik, matematika, bahasa Arab, lain-lain sebagainya. Ada yang di kafah syar'i, fikih, dan lain sebagainya. Ya, jadi kita bertanya kepada orang yang berkompeten. Terus apakah kompeten itu harus dengan gelarnya, Ustazah? Nggak mesti. Banyak orang-orang yang dia umum, tetapi dia terus belajar. Karena bukan titel itu ya, bukan titel itu yang menentukan dia berilmu atau tidaknya. Tetapi apa yang ada di dalam otaknya gitu. Jadi saya menemukan banyak sekali, Masya Allah. Ada dokter, tapi dia paham sekali tentang fikih. Ada ST, sarjana teknik. Tapi kalau belajar bahasa Arab, bahkan di sekolah kami, dia ngajar bahasa Inggris itu sarjana pertanian. Tapi jangan main-main, Masya Allah. Ketika dia sudah ngomong tuh kayak orang Inggris beneran gitu kan. Jadi kompeten maksudnya di sini bukan berdasarkan titelnya, tetapi berdasarkan apa isi otaknya. Ya, jadi seperti itu lebih kurang. Waktu yang cukup untuk belajar. Jangan dia menjadi sambil-sambilan, sambil nyapu, sambil dengar kajian. Itu bukan thalabul ilmi. Tapi bikin biar nggak ngantuk sambil nyapu, sambil dengar kajian. Jadi memang ada waktu khusus yang kita persiapkan untuk kita belajar. Ya, untuk murojaahnya sambil dengar-dengar lagi hasil recording hari ini misalnya seperti itu boleh saja. Tetapi memang ada waktu. Ya, misalnya kalau orang-orang hebat sebelum itu 8 jam dia pakai untuk membaca, 3 jam dia pakai untuk berdiskusi dan seterusnya. Hatta Imam Ghazali itu kalau kita dengar sirahnya ya, kita dengar ceritanya, parutan pensilnya itu, jadi parutan pensilnya Imam Ghazali, jadi beliau punya wasiat. Kalau seandainya saya mati nanti, beliau bilang begitu. Panaskan air mandi saya itu dengan parutan pensilnya itu. Dan itu bisa manasinya, bahkan lebih, masih ada sisanya. Masya Allah, berarti memang banyak yang dia tulis gitu kan. Dan dikatakan juga di dalam biografinya beliau itu, hatta dia belajar itu, makan itu, jadi ada kalau orang yang sudah pernah ke Arab ada namanya khubz kalau di Saudi gitu ya. Kalau di Mesir itu aish namanya, roti yang jadi makanan pokoknya itu. Nah, roti itu dipanasin, dikeringkan. Itu diremukkan, dia makan, dia minum, lalu dia masukkan ke mulutnya, dia minum untuk memperpendek waktu makannya.
memperpendek waktu makannya sehingga tidak memakan waktu menuntut ilmunya, Masya Allah. Ya, kalau kita lihat, kalau kita ulang-ulang lagi kisah-kisah bagaimana para ulama menuntut ilmu ya, Masya Allah. Imam Bukhari untuk memastikan satu hadis itu saja dia sampai keliling beberapa negara gitu. Jadi waktu yang tidak sedikit memang untuk kita menuntut ilmu. Jadi ini syarat, ada 6 syarat ya yang saya tuliskan untuk kita bisa adakan di dalam hati kita ketika kita menuntut ilmu yang kita lihat dalam diri kita. Selanjutnya kita masuk kepada adab kita dalam menuntut ilmu. Yang pertama seperti yang sudah kita bahas pada Zoom sebelum ini, yaitu niat. Innamal a'malu binniyat. Ini kuncinya semua amalan. Niat kita ngapain? Seperti yang saya ceritakan tadi, seorang misionaris menghafal Al-Quran, menghafal hadis, bahkan lebih banyak mungkin hadis yang dihafalkan dari kita gitu ya. Dan dia tahu seluk-beluknya. Tetapi karena niatnya memang ingin menghancurkan Islam, ya Allah tidak berikan hidayah untuknya gitu. Sehingga sampai matinya, sampai meninggalnya dia, Allah jadikan dia tetap dalam kekufuran. Nauzubillah min zalik. Jadi niat yang pertama itu yang menjadi kunci kita dalam menuntut ilmu. Yang kedua, al-ihsan. Ihsan itu melakukan yang terbaik yang kita bisa. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Segala sesuatu sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala ihsan. Hatta memotong menyembelih hewan ada ihsan di dalamnya. Jadi memaksimalkan segala sesuatu gitu kan. Memotong hewan itu diasah dengan baik dulu pisaunya. Nah, begitu juga kita dalam menuntut ilmu ini. Ihsan, enggak asal-asalan. Tajarrud bahasa orangnya. Bahasa umumnya, atau optimal, enggak asal-asal. Misalnya, wah saya punya cita-cita mau dapat sanad dalam membaca dalam tilawah Al-Quran misalnya gitu. Ini yang tahadzuts bin nikmah saya punya pengalaman gitu ya. Pada beberapa akhir-akhir ini, dulu waktu di Mesir itu salah satu hal yang ana sesali. Kenapa enggak ngambil sanad dulu waktu kuliah gitu, sibuk dengan organisasi, sibuk dengan kegiatan kuliah, sehingga ada satu kekurangan yang dirasa setelah pulang. Tapi alhamdulillah Allah takdirkan bertemu dengan beberapa masyayikh yang siap untuk memberikan sanad kalau seandainya lulus. Nah, untuk membuat lulus itu kan harus belajar, harus mempelajari banyak hal lagi tentang Al-Quran, bahkan makhorijul huruf dan sebagainya. Nah, memaksimalkan harus hari ini sehingga semua kegiatan dibatalkan ketika ada pertemuan dengan Syekh. Nah, ini al-ihsan. Jadi memaksimalkan semua usaha yang kita bisa untuk bisa sampai kepada tujuan thalabul ilmi tersebut. Yang ketiga, tawakal. Jadi setelah kita banyak belajar, setelah kita berguru, setelah kita membaca, setelah kita mendengarkan ceramah, maka kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu doa yang diajarkan, Allahumma inni istauda'tuka ma 'allamtani fardudhu ilayya 'inda hajati. Ya, jadi ketika kita menuntut ilmu, di akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ini istauda'tuka, ya Allah, saya titipkan ilmu ini kepada Engkau ya Allah. Ma'allamtani, apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Fardudhu ilayya, maka kembalikanlah kepadaku. Kita minta kepada Allah untuk kembalikan inda hajati, ketika kita membutuhkannya. Ya, jadi itu tawakal. Yang keempat, menghilangkan sikap dan kebiasaan buruk.
Jadi dengan kita semakin banyak kita menuntut ilmu, gosipnya harus semakin berkurang, nonton HP yang nggak penting harus semakin berkurang, berpikir yang enggak-enggak harus berkurang gitu ya. Jadi ilmu itu harus berjalan lurus dengan perbaikan adab kita. Yang biasanya cuek dengan tetangga harus lebih tinggi kepedulian kita kepada tetangga. Yang terakhir adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus berzikir dan memperbanyak istighfar. Ya, mungkin itu saja pengantar untuk diskusi kita pada malam hari ini. Akhirul kalam, nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan untuk Ustazah Elanisri yang telah menyampaikan talabul ilmi pada malam hari ini. Ya, sahabat, seperti yang sudah kita dengar tadi dari beliau tentang talabul ilmi, di mana talabul ilmi dibagi menjadi 3 sub ilmu, yaitu motivasi, syarat-syarat menuntut ilmu, dan adab-adab dalam menuntut ilmu, di mana motivasinya memang Islam mengajarkan kita untuk selalu menuntut ilmu, karena orang yang berilmu disesuaikan dengan malaikat, dan orang yang berilmu berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Kemudian syarat-syarat menuntut ilmu tadi, seperti yang sudah disampaikan Ustazah, ada 6 syarat, dan 5 adab dalam menuntut ilmu. Untuk lebih jelasnya, kita langsung masuk saja ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya-jawab. Seperti biasa, sesi tanya-jawab akan dibagi menjadi 3 sesi. Untuk masing-masing sesi terdiri dari 3 pertanyaan, dan diharapkan kepada para sahabat nanti yang bertanya untuk tidak ada anak pertanyaan. Pertanyaan bisa langsung ditulis di dalam room chat kajian. Para sahabat, monggo saya persilahkan untuk mengajukan pertanyaan yang insya Allah langsung dijawab oleh Ustazah. Ada yang raise hand, mungkin mau bertanya lewat raise hand. Kemudian dipersilakan untuk yang raise hand mungkin mau bertanya langsung. Monggo kepada Ukti Nur Haibin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, terima kasih moderator waktunya telah diberikan kepada saya. Baik, di sini saya tadi pas materi Ustazah tertarik pada membaca Al-Quran bersanad. Pada waktu lalu saya pernah ikut talaqi tajwid itu yang diajarkan oleh Syekh Syekh Nasaruddin Ismam At-Tamadi, ya salah satu pemegang sanad tertinggi dunia yang dimana beliau ngajar di Mesir ya pada waktu itu. Yang jadi pertanyaan saya, kalau kita mau ngaji atau baca Al-Quran bersanad itu salah satu syaratnya apa ya Ustazah? Kemarin saya pernah dibilangin sama Ustadz untuk penerjemah karena waktu itu pakai bahasa Arab. Dia bilang kalau syaratnya itu harus hafal 30 juz. Nah seperti itu. Jadi saya ingin bertanya, syarat untuk belajar Al-Quran bersanad itu seperti apa? Apa syaratnya gitu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau langsung dijawab mawon apa? Kepada Ustazah. Ya, langsung dijawab ya.
Ya, monggo langsung dijawab apa langsung pertanyaannya beruntun gitu? Iya boleh, langsung saya jawab aja ya. Ya, monggo. Pertanyaannya tadi Afwan, ini oleh HP saya mandat dia tadi, jadi ada berapa pertanyaan tadi Mbak Nur Haiti? Nah, Ukti Nur Haibi tadi menanyakan tentang syarat belajar sanad Al-Quran. Oh ya, jadi untuk sanad Al-Quran itu ada 2 jenisnya. Jadi, mana dia? Sebentar. Jadi, yang pertama ada jenisnya itu sanad hafalan Al-Quran. Yang kedua ada yang sanad tahsin. Jadi kalau yang sanad tahfiz itu ya dia bidunin nazar, jadi tidak boleh melihat Al-Quran. Jadi nanti syahadahnya juga akan berbeda. Syahadahnya adalah membaca Al-Quran dengan benar dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Tidak ada yang salah. Nah, kalau yang tahfiz, ya, jadi dia dari Al-Fatihah sampai akhir itu tidak ada yang salah ketika membaca, menyetor kepada syekh yang sudah memiliki sanad. Jadi kalau kita ingin mendapatkan sanad harus dari orang yang juga sudah memiliki sanad. Jadi seperti itu. Oke, Ukti Nur Haibi. Semoga puas dengan jawaban Ustazah. Langsung saja saya lanjutkan ke penanya kedua, Ukti Indra Jati Martini. Monggo, Ukti. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan jazakillah khairan katsir kepada Ustazah yang telah memberikan materi yang sangat baik pada tholabul ilmi ini. Yang kedua, saya ingin menanyakan, saya sebetulnya tadi merasa seperti diingatkan bahwa kalau belajar itu kita harus optimal dan menyediakan waktu khusus. Dan ini sangat berbeda kondisinya dengan saya, di mana saya sekarang ini masih bekerja full, waktunya masih untuk bekerja walaupun ada WFH BFO, sehingga untuk tholabul ilmi ini saya masih sekedar mengisi waktu, kemudian tidak menyia-nyiakan waktu, dan artinya tidak optimal, belum ingin menguasai karena masih ada kegiatan yang lain. Bagaimana hukumnya Ustazah apabila kita belajarnya hanya sekedar mengisi waktu saja, dan bagaimana memperbaikinya supaya kita mempunyai niat yang kuat dalam menuntut ilmu. Demikian Ustazah, jazakillah khairan katsir atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawab ini Mbak ya? Iya. Iya. Jadi maksudnya dengan memaksimalkan waktu, apakah teman-teman yang kerja full day gitu ya, dari pagi sampai sore dengan pekerjaan yang banyak, lalu mencari waktu, setiap ada waktu kosong baca buku, setiap ada waktu kosong buka YouTube dengarkan kajian misalnya begitu. Apakah itu salah? Tidak salah. Jadi apa yang min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, dari sebuah kebaikan yang dimiliki kebaikan baiknya Islam seseorang itu dilihat dari bagaimana dia meninggalkan hal-hal yang tidak penting, yang tidak ada keuntungannya, manfaatnya bagi dia gitu. Nah, ketika kita menggunakan waktu kita ketimbang cerita-cerita sama teman kerja, kita baca buku,
Itu bagus ya, bagus. Nah, alangkah lebih baiknya memang ada waktu-waktu yang memang kita siapkan untuk mengkaji. Kalaupun misalnya ada 1 hari dalam 1 minggu, waktu untuk kita menghadiri halaqah-halaqah ilmu, atau dalam sehari ada 5 menit yang memang setiap ba'da sholat isya misalnya gitu. Ada kita pergunakan untuk membaca. Kalaupun kita tidak bisa seperti Pak Habibie yang 8 jam dalam sehari gitu kan. Jadi perlu untuk kita ikhtiarkan. Jadi yang sudah kita lakukan, kita istiqomahkan, tinggal naikkan levelnya dengan menyiapkan 1 hari, 1 waktu khusus untuk kita menuntut ilmu. Ya dengan misalnya kayak ada kegiatan fasil ini setiap hari Sabtu ya, setiap hari Sabtu malam kita ada kegiatan kajian melalui WhatsApp. Itu kan sudah sama dengan memposisikan memblocking time kita untuk menuntut ilmu. Nah, selanjutnya pertanyaan yang kedua tadi apa ya tadi? Lupa saya. Bagaimana menjaga komitmen untuk tetap belajar. Al-imanu yazidu wa yanqus. Ini fitrahnya manusia memang. Iman itu kadang naik, kadang turun. Nah, ketika iman kita turun itu, di situ biasanya futur. Kita sadar nggak kalau itu adalah penyakit gitu kan? Sadar nggak iman turun itu adalah sebuah penyakit. Ini yang penting. Kalau kita merasa biasa aja, ada rasa malas dalam menuntut ilmu, terus kita tidak menyadari kalau dia itu penyakit, nah itu yang bahaya. Nah, tapi ketika kita, aduh kok saya rasanya malas ya, kok saya rasanya ketika scroll buka Facebook, scrolling aja semua, niatnya tadi mau posting jualan gitu kan, scrolling sibuk, istighfar, waduh kayaknya ini lagi futur nih gitu kan, lagi turun nih ininya. Nah, pada saat itu yang pertama kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, melawan mujahidul nafs, melawan hawa nafsu itu, melawan rasa malas, melawan keinginan untuk scrolling tinggi-tinggi tadi, melawan rasa-rasa yang seperti tadi. Yang kedua, mencari orang-orang yang tepat, mencari teman-teman yang sefrekuensi, yang lagi naik semangatnya dalam menuntut ilmu dan seterusnya. Seperti itulah kira-kira Mbak Indra Jati ya. Ya, jazakillah khair Ustazah. Ya, sama-sama. Oke, masuk ke pertanyaan ketiga. Kami persilahkan kepada Ukti Afida. Halo, Ukti Afida, monggo. Ukti Afida. Kalau begitu saya langsung ke Ustazah Anjar aja nih. Monggo Ustazah, kami Di persilahkan. chat juga ada pertanyaan sayang. Oh gitu. Ya, Ustazah Anjar juga dulu, nggak apa-apa. Setelah itu langsung ke chat ya sayang. Baik, gitu. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan kepada moderator yang telah memberikan kesempatan buat saya bertanya. Izin bertanya Ustazah. Ini Ustazah. Tadi dikatakan Ustazah nggak kompeten gitu ya. Saya kan emang ngambil sarjana pendidikan, Ustazah lagi menempuh nih, walaupun udah usia nih. Itu kadang-kadang tuh kami tuh suka ditanya, tadi dikatakannya sedikit ilmunya, tapi banyak pertanyaan gitu. Padahal tadi kata Ustazah ada syariah, yang jurusan syariah gitu. Waktu itu saya memilih sarjana pendidikan ini, pendidikan melihat bahwa keperluan saya itu buat pendidikan, tapi di tengah perjalanan banyak tuh yang suka tanya-tanya tentang syariah. Sedangkan kalau syariah itu saya nggak menguasai gitu.
Itu saja pertama. Yang kedua, mengenai motivasi menghafal tadi sanad. Pernah ikut ini tadi tahsin ya, karena tahsin gitu. Beberapa kali saja. Cuma mungkin karena waktunya memang harus diberikan waktu khusus gitu ya. Ingin dapat gitu ya. Sanad paling-paling cuma dapat sanad Al-Fatihah saja gitu kan. Yang lainnya belum gitu. Ingin cita-cita pengen seperti itu, mungkin dapat trik atau motivasinya gimana Ustazah untuk itu saja. Jazakallahu khairan sebelumnya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama tentang kompetennya kita. Yang tadi bilang berarti Ya, kan nggak bisa. bisa. Ya, tentang kompeten. Jadi kompeten tidak mesti bergelar. Ya, ini kita garis bawahi. Kompeten tidak mesti bergelar, tapi yang kompeten itu sesuai dengan apa yang ada di dalam otakmu. Meskipun tidak saya tentu tidak memungkiri juga profesor dalam bidang apa, pastinya dia tentu jauh lebih memahami sesuatu tentang apa yang dia teliti itu. Ya, maksud saya seperti tadi, di dalam hal-hal keseharian kita menemukan mungkin dalam bidang ada juga bahkan dia sudah MA di jurusan bahasa Arab, tapi ketika diajak ngomong bahasa Arab karena jarang praktek, nggak pernah ngomong, tapi dia tahu i'rab ininya semuanya tahu, tapi ketika diajak ngomong nggak bisa gitu kan. Ada juga yang begitu. Oleh karena itu berkompeten di sini maksudnya adalah tentu dengan kita mengetahui latar belakangnya, dia berguru kepada siapa, lalu dan bagaimana dia pilihannya adalah menuntut ilmu. Meskipun tidak memungkir, tidak tentu lebih banyak itu tidak aglabiahnya, tidak semua orang yang dia sarjana teknik harus mengetahui yang lainnya dan sebagainya. Hanya sebagian kecil orang-orang yang dia di titelnya ini keahliannya di sana dan seperti itu. Nah, untuk semangat belajar Al-Quran sampai saat ini dan menghafal Quran, jadi tamat kuliah itu saya cuma punya hafalan 8 juz dan ya maklum lah ya, ketika itu niat menghafalnya itu biar lulus gitu kan. Akhirnya setelah lulus lupa semua hafalan. Lalu saya melihat mertua saya ini sudah 17 tahun sakit. Ya, jadi 7 tahun sakit terbaring di rumah. Beliau perlahan pendengarannya diambil, penglihatannya diambil. Beliau tidak memiliki hafalan Al-Quran yang banyak, hanya menghafal ayat pendek. Dia menyampaikan ke saya begini, saya banyak menghafal Al-Quran itu yang pasti saya ingin ulang-ulang terus katanya gitu. Sehingga beliau minta saya membacakan, beliau minta dibelikan speaker, didengarkan Al-Quran begitu kan. Dan sekarang pendengarannya pun juga sudah hilang gitu. Hanya sedikit yang bisa dia dengar, didekatin betul dengan telinganya. Dari situ saya mengambil ini ya, kalau seandainya saya punya penyakit seperti beliau, saya pengennya sibuknya dengan berwirid, mengulang hafalan dari ayat dari awal sampai akhir karena mata sudah nggak. Itu aja yang bikin saya ini gitu. Pengen ketika mungkin suatu saat Allah mencabut nikmat mata saya ingin ketika itu Al-Quran itu sudah ada di otak. Ketika nikmat telinga sudah diambil oleh Allah dan kita tidak bisa lagi mendengar, tetapi hati kita masih bisa membaca Al-Quran, dengarkan Al-Quran. Saya mengambil inspirasi juga dari ada seorang guru ngaji gitu kan, ketika dia sudah di akhir. Mungkin kalau orang-orang yang sudah sakit apa uzur dan sebagainya, dia tidak bisa, dia hanya mengharapkan ini dari orang. Tapi dia memiliki semangat, apa yang bisa saya berikan ke orang. Ini beliau sibuk dengan guru ngaji selama ini. Akhirnya dia meskipun terbaring di rumah nggak bisa ngapa-ngapain, dia selalu menerima setor hafalan karena dia sudah hafal Al-Quran. Nah, ini bisa menjadi motivasi juga untuk kita persiapkan akhir hayat kita dengan Al-Quran. Seperti itu ya. Nah, ini menjadi motivasi saya sehingga
ketika itu saya mencari informasi, ikut pelatihan dengan Syekh Kamil ya, yang semua anaknya hafiz Al-Quran itu 3 orang, Tabarok, Yazid, Zinah, dia punya anak 3, semuanya hafal Al-Quran dalam umur 4,5 tahun. 3, ada yang 3,5 tahun gitu kan, Masya Allah. Nah sekarang sudah jadi ini. Lalu saya ikuti lagi dengan Ustazah Sarmini, saya ikuti lagi kegiatan-kegiatan, pokoknya semua yang berurusan dengan Al-Quran untuk menjaga istiqomah tadi itu, agar tetap ada kegiatan menambah hafalan, ikuti lagi. Nah, ketemu dengan Syekh Abdurrahman, bahkan saya berkali-kali diturunkan levelnya karena sering khilaf membaca Al-Quran ya, kayak gini lah, nge-zoom sambil anak minta inilah kan, akhirnya nggak konsen, salah 3 kali, diulangi lagi, masuk ke tahsin lagi, ulang lagi dari 0, 3 kali gitu. Tetapi saya masih terbayang kalau saya tua nanti bagaimana gitu kan. Kalau mata saya sudah tidak bisa melihat, saya sudah tidak bisa membaca Al-Quran, saya ingin Al-Quran itu ada, tetap menjadi bagian dari wirid kita. Ini menjadi motivasi sehingga kalau jadwal ketemu dengan Syekh, ada yang minta kajian misalnya, ada tamu, ada apa, selalu jadi alasan-alasan itu bisa dicari sebenarnya gitu kan. Alasan-alasan untuk kita terus tetap istiqomah, usaha upaya untuk bisa tetap istiqomah itu, kalau iza azamal azmu, kalau seandainya sudah ada keinginan yang kuat, maka azamal azm, maka azam kita itu akan semakin kuat juga. Wadhahas sabil katanya itu. Iza azumal azmu wadhahas sabil. Kalau azam kita itu sudah kuat, maka jalan menuju itu insya Allah akan bukakan. Masya Allah, banyak sekali nih. Ada ummahat yang dia pengen menuntut ilmu, ngulang lagi dari S1 gitu kan, mau kompeten dalam ilmu kayak ibu tadi, ilmu pendidikan. Dia awalnya sarjana teknik, ngambil S1 lagi di bidang pendidikan ibtidai. Masya Allah. Jadi kalau sudah ada keinginan yang kuat, kalau seandainya kita masih belum istiqomah, tanyakan lagi, azam kita udah kuat apa belum. Jadi azam yang kuat itu dulu yang kita miliki, maka nanti jalan yang akan Allah bukakan itu akan sangat jelas insya Allah. Seperti itu, Ukti. Jazakallah saja. Bunda ya tadi bertanya. Iya. Masuk ke pertanyaan selanjutnya nggih Ustazah. Dari Ukti Yuyun. Assalamualaikum Ustazah. Bagaimana cara mengatasi agar kita terhindar dari sifat bangga dengan ilmu yang kita miliki yang bisa menjadikan sombong? Ya, berbangga dengan ilmu yang dimiliki. Kita bisa membedakan antara berbangga dan hubbuz zuhrah, ingin eksis, ingin dipandang, dengan kita wad'ul maqam, menempatkan tempat kita, posisi kita berada di mana. Ya. Jadi kita wad'ul maqam itu dengan kita memberitahu orang, saya punya ilmu loh tentang ini. Jadi bukan berarti minta jabatan gitu kan, tetapi agar kita bisa memberikan manfaat lebih tadi, orang perlu tahu dong kita punyanya apa. Faqidu syai' la yu'ti. Kalau seandainya kita tidak memiliki sesuatu, maka Allah tidak akan, maka kita tidak bisa memberikan sesuatu. Nah, agar orang tahu kita memiliki sesuatu itu sehingga kita bisa memberi, ya dengan kita memberitahu. Jadi bedakan antara syuhrah, pengen viral, pengen hebat, kelihatan hebat, pengen sombong, pengen eksis, dengan wad'ul maqam. Nah, wad'ul maqam ya posisi kita di mana ya kita posisikan diri kita di situ. Nah, ini ya. Jadi kalau seandainya memang tujuan kita ingin hebat, saya ini hebat loh gitu kan. Oh, yang itu sampai menjatuhkan apalagi, maka ini hukumnya adalah dosa besar.
kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga Allah mengajarkan kita untuk tawadhu, rendah hati, bukan rendah diri. Ya, seperti itu. Seperti itu, Mbak. Baik. Yun, Ustazah. Kemudian kan udah jam Iya. udah 21. Ya. Berarti Kita satu lanjut pertanyaan ke sesi ini aja, sesi apa namanya pertanyaan dari Uktidian. Kan soalnya masih ada cuma tinggal 10 menit. Yang pertanyaan di WA di Zoom kita masukin ke WA aja. Nanti biar Ustazah jawab di WA. Besok ya saya jawab ya. Iya. Ya nggak apa-apa. Adik lagi nangis deh. Iya, karena keterbatasan waktu, mohon maaf pertanyaan yang belum sempat terjawab, insya Allah akan kami kirim ke grup kajian dan akan dijawab Ustazah, insya Allah pada besok. Kemudian masuk ke acara berikutnya yaitu kuis. Ada 3 pertanyaan salah dari saya, silahkan menjawab. Yang menjawab di room chat, yang duluan menjawab dianggap sebagai pemenangnya dan Sponsornya di Hotshop, sayang. Sponsor dari Hotshop. Oh iya, akan mendapat hadiah menarik dari Hotshop. Sponsor dari kami yaitu Hotshop. Untuk pertanyaan pertama, pertanyaannya mudah-mudah saja. Berasal dari manakah alamat Ustazah Elanisfi? Silahkan dijawab, sahabat. Alamatnya tadi. Silakan jawab yang paling tercepat di room chat beliau yang Dianggap Dari sebagai Lombok ya. Oke, jadi berarti Ukti Indra Jati nggih. Kemudian masuk ke pertanyaan kedua. Sudah saja, Ustazah Yunisari tadi membacakan Quran apa dan ayat berapa? Surat Ali Imran ayat 142. Surat Ali Imran ayat 100 sampai 194. Ditulis ya, tulis. Jadi kita cuma menerima yang ditulis ya, terima dengan suara, ditulis ya. Oke, kita punya pemenang Ukti Rasma. Masuk ke pertanyaan 3. Coba materi dari Ustazah tentang tolabul ilmi. Dibagi menjadi berapakah sub ilmu tolabul ilmi? Ayo, Pertanyaan. dibagi menjadi berapa subbagian 3 bagian. tolabul ilmi? Oke, Ukti Lucy nggih. Sudah nih. Baik, kepada Ukti Indra Jati, Ukti Rasma, dan Ukti Lucy, silakan nanti menghubungi nomor saya di nomor, silakan dicatat nggih, 081 335 07 2283 untuk konfirmasi alamat. Nanti hadiahnya akan dikirim. Oh, ada nanti. Anak kerja. Saya di room chat. Boleh di alamatnya kah? Baik, kemudian untuk kuis sudah selesai. Kami mohon kepada Ustazah Elanisfi untuk memimpin doa penutup kajian pada malam hari ini. Monggo waktu dan tempat kami persilahkan Ustazah. Sebelum kita mulai doa, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslih lana dinana alladzi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina. وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا في كل شر
Allahumma ij'al khaira umurana akhirah wa khaira amalina khawatimah wa khaira ayyamina yawma alqaka fih. Allahumma inna nas'aluka 'ishatan hani'atan wa mintatan sawiyatan wa maraddan ghaira makhzin wa la fadhin. Allahumma inni as'aluka khairal mas'alah wa khairal du'a wa khairal najah wa khairal ilm wa khairal amal wa khairal thawab wa khairal hayah wa khairal mamat wa thabbitna wa thaqqil mawazina wa haqqik imanana warfa' darajatana wa taqabbal salatana waghfir khati'atana wa as'aluka al-ula wal minal jannah. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wassalamata min kulli ithmin wal ghanimata min kulli bir wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik wa wathik Allahumma rabitataha wa adim wuddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurika alladhi la yakhbu wasrah suduraha bifaidil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Baik. Alhamdulillah, kajian pekan ini telah selesai dengan baik dan tertib. Jazakumullahu khairan katsiran atas kehadiran semua sahabat, admin dan review bersilah. Baik, mari kita tutup forum ini dengan membaca istighfar dan doa penutup majelis. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dengan memujimu aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang hak disembah melainkan dirimu. Aku memohon pengampunanmu dan bertaubat kepadamu. Sampai jumpa di kajian selanjutnya, insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.